Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Paguyuban Nur Tajali dengan saya Kang Topan, Mas siapa? Mas Joko, Mas Tiar, Tasik Joko, Mas Tiar Tasik Joko dan juga Mas Bodro. Ya. Kali ini kita podcast mengambil tema menguak misteri perempatan Kedung Caluk. Karena kemarin musikan Jombang, Kedung Caluk musikan Jombang. Kemarin kita dapat request dari Bu Retnawati. Ya, oke, salam buat Bu Retnawati, sejahtera bersama keluarga. Kita kemarin dapat request dari Bu Retnawati untuk coba mereview ya. Jadi sekarang ini kita mereview bukan untuk membersihkan. Karena requestnya mereview, maka kita akan mereview di podcast ini ya Mas Tiar ya. Tadi sempatnya sebelum kita buka podcast ini, Mas Tiar sama Mas Saputro sempat ke perempatan Kedung Caluk untuk melihat-lihat kondisi di sana. Itu apa saja keadaannya di sana yang mungkin mengakibatkan banyaknya kecelakaan. Sekali lagi ini membicarakan kenapa kok terjadi kecelakaan seperti itu. Jadi kita akan mencoba mengupas dari berbagai sisi ya Mas Tiar ya, bukan hanya gaib, bukan hanya, jadi berbagai sisi, beberapa faktor dari ansip kondisi, ansip action, dan ansip dari astralnya seperti itu. Jadi kondisi-kondisi yang bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan. Oke. Untuk dari masalah gaibnya Mas Tiar, Mas Tiar dan Mas Saputro ya, tadi sempat kan sampai ke sana, terus sempat untuk melihat dari sisi astralnya itu gimana Mas Tiar? pertama tadi tidak terlihat apa-apa, kayak semuanya ditutupi kabut. Jadi pertama sampean ke sana tadi ya, waktu paningal di sana itu tidak kelihatan apapun. Jadi kayak gaib-gaib juga nggak kelihatan. Itu hanya di sekitaran perempatan jalan atau melebar ke daerah yang agak luas? Itu kayaknya jauhannya agak luas, itu kayak kabut merah pinus itu luas sekali. Nah itu kayaknya yang menutupi gaib-gaib di sana biar nggak kelihatan. Berarti arti katanya waktu kita ada rencana untuk mereview ya kan, itu kemungkinan gaib-gaib yang di sana itu sudah mengetahui ya Mas Tiar ya. Sepertinya begitu. Nah, jadi ketika sampean ke sana, tadi kan saya juga nggak ikut kan ya, Mas Tiar sama Mas Saputro ke sana, itu kemungkinan sudah tahu dan kayak menutupi supaya nggak kelihatan apapun. Tahu tujuannya. Nah, seperti itu. Jadi kayak supaya nggak tahu lah kalau di situ ada apa-apa. Tapi ketika kita coba untuk membuka ya, untuk menyingkap tabirnya tadi gimana Mas Saputro sama Mas Tiar? Mana dulu ini? Mas Saputro dulu. Tadi melihat apa Mas ketika kita buka tadi? Kalau pertama tadi sebelum dibuatkan semuanya itu terlihat berkabut, nggak kelihatan apa. Setelah kita mencoba untuk membuka tabir yang lebih dalam, kita itu kelihatan. Kalau saya ini menjelaskan dari arah selatan ya, saya berjalan dari arah selatan menjelaskannya. Dari sisi timurnya perempatan atau yang daerah sekitaran Tugu, timurnya perempatan itu terlihat tertutup kabut.
Jadi kabut itu campuran antara warna merah dan juga abu-abu. Itu yang dari arah selatan Iya, atau saya kan melihatnya menjelaskannya ini berjalan dari arah selatan. Kalau yang itu tadi lokasinya timurnya perempatan gitu. Jadi yang Tugu timurnya perempatan itu berkabut. Kalau yang berkabut itu maksudnya gelap gitu kan, Mas? Iya, tapi gelapnya itu nggak terlalu sih ya. Jadi percampuran antara warna merah dan juga warna abu-abu. Jadi gitu menutupi cenderung di atasnya Tugu lah. Jadi nggak terlalu gelap. Kalau yang di sisi utara arah ke jembatan, kalau ini dilihat dari arah perempatan itu gelap gulita. Jadi nggak kelihatan sama sekali yang daerah utaranya perempatan kalau dilihat dari sisi perempatannya nggak terlihat sama sekali. Tapi ketika tadi kita kembali lagi untuk menguak lebih dalam, ternyata jika kita melihat itu dari sisi perempatan, yang di utara itu terlihat kayak apa ya? Ada gapura, gaib gapura, ya. Selamat datang. Itu Gaib ya. gaib loh itu dari sisi gaib ya. Jadi Sebelum kayak jembatan. itu kayak ini dah, gapura yang dari batu bata gitu ah. Jadi ya gapura dari batu bata, tapi kalau selamat datangnya itu kayak lebih ke zaman sekarang. Tapi itu kalau tadi saya lihat lebih jauh, kayaknya sih ya ini dirasa tuh kayak masuk ke gapura kerajaan gitu. Soalnya di situ ya mungkin itu kan mau masuk ke daerah Kalimarmoyo juga kan itu. Masuknya yang mau menyeberang jembatan. Kalau dari sisi baratnya perempatan, insya Allah tadi saya melihat itu aman. Jadi terang, nggak ada apa-apa sama sekali kalau dari sisi gaib. Untuk yang makhluk halus ini lebih dominan yang di sebelah selatan perempatan. Justru makhluk gaib itu ada di sebelah selatannya perempatan. Saya nggak menyebutnya pasnya di sebelah mana, nanti takutnya kan ada gimana. Cuma kan yang lebih dominan itu di sebelah selatan. Kalau dari jalan itu sebelah baratnya jalan gitu. Itu ada sosok, kalau bahasanya sini itu kayak sosok tinggi besar terus bermuka ganongan gitu, dan lidahnya itu menjulur ke jalan. Jadi kenapa tadi di awal kita itu mendeteksi kalau secara gaib ya ini mendeteksi korban bekas korban kecelakaan itu nggak kelihatan. Ternyata itu darahnya itu kayak apa ya, dipel gitu loh oleh lidahnya, kayak dibersihkan tadi. Iya, kayak dipel gitu jalan bekas darahnya. Itu kalau dari sisi gaib itu sih yang saya lihat. Kalau yang di selatan timur jalan, insya Allah ya mungkin itu bukan faktor yang mengganggu, cuma ada lah beberapa barang-barang gaib itu ada, cuma nggak mengganggu. Oke. Untuk dari Mas Tiar tadi juga sempat melihat itu ya, yang kata nih Mas Saputro kayak ada ganongan tapi tinggi besar, setinggi rumah yang di sisi selatan sebelah barat. Ya, ada. Di pinggiran jalan tadi kelihatan juga ya. Di samping ganongan tadi ya. Tadi sempat komunikasi Mas Saputro. Oke, nanti kita bahas masalah komunikasi. Terus selain ganongan tadi ya, yang besar, yang lidahnya sampai menjulur ke jalan saking panjangnya. Nah, di samping itu tadi sampean melihat sesuatu? Tapi tidak di atas itu. Jadi kalau kita berjalan lebih jauh lagi ke selatan itu ada sosok yang selalu diam di tengah jalan. Jadi segini dong. Di tengah jalan. Ya. Itu di selatannya perempatan ya. Iya, selatan agak jauh dikit. Agak jauh dikit. Cuma berdiri tuh. Ditanya nggak mau, diapakan nggak mau. Cuma diam doang. Kayak itu sebangsa apa genderuwo kayak? Sebangsa genderuwo, tapi apa ya? Lebih lemu. Gemuk. Dan semuanya ini ditutupi rambut. Nggak kelihatan bentuk orangnya, itu nggak kelihatan. Hitam semua. Dia aja di situ nggak tahu ngapain. Terus untuk yang kembali ke perempatan Mas Tiar tadi, ketika kita juga sempat melakukan ini ya, pembukaan dimensi lagi, sempat kita melakukan katakan tikir jarak jauh tadi ya, itu kebuka lagi ya, ada makhluk yang keluar lagi.
Oh iya, tadi itu sempat ada keluar dari bawah tanah sosok ular Ular gede. gede. Nah, ularnya itu hampir separuh jalan. Jadi jalan gini, separuhnya itu badannya. Dan itu cuma Lewat gitu. lewat gitu aja. Muter aja di situ. Terus di samping ini ya, ular sama kayak ganungan tadi. Di samping itu banyak juga ya komunitas, maksudnya gaib-gaib di sekitar situ yang mungkin riwa-riwi atau gimana. Kalau banyak sih saya rasa enggak. Cuma itu doang. Enggak ada yang lain. Terus ini tadi ya, cuman kita hanya menyampaikan di samping penghuni di perempatan jalan tadi, juga kita melihat ada ik, cuman nggak kita sebutkan ya, karena itu cenderung ke pribadi, maksudnya privasi kepemilikan orang lah, faktor ik kepemilikan orang yang terserah dia hubungannya dia dengan Gusti Allah, itu aja. Mungkin kalau yang dengar bisa mengarah lah pikirannya yang apa itu, cuman insya Allah nggak ada hubungannya dengan kecelakaan ya. Yang paling ada hubungannya ya tadi yang paling besar itu tadi. Kalau menurut saya. Yang paling dominan untuk mengganggu yang kayak ganongan tadi ya, yang gede. Oke, Mas Saputra, tadi sempat komunikasi itu gimana Mas Saputra sama sosok ganongan tadi? Jadi kan saya tanya seberapa apa ya, Untuk ini Mas, biar gini, kecelakaan ini ada faktor nggak dari dia. Jadi kita kan tanyanya itu nggak menuduh gitu loh, nggak langsung menuduh. Ada faktor nggak dari dia. Dia jawabnya gini, ada sih, tapi itu di waktu-waktu tertentu. Dia jawabnya gitu. Jadi nggak semua faktor kecelakaan yang ada di sini itu disebabkan oleh dia. Nah, terus kan saya tanya, di waktu-waktu tertentu itu maksudnya kayak bagaimana gitu. Dia jawabnya gini, kalau saya pengen makan, ya saya ambil korban gitu. Nah ini maksudnya gimana gitu loh. Kan kalau apa ya dijelaskan kan nggak mungkin kalau sosok yang seperti itu akan jasadnya manusia kan gitu ya. Terus sempat tadi di awal kan kita melihat itu kayak korban ini nggak bisa kita deteksi itu. Ternyata dia itu menjelaskan gitu, menjelaskan kenapa ini kok kita nggak bisa mendeteksi. Itu kan ada hubungannya dengan kita tadi, kok apa bisa kamu itu makan jasadnya manusia, itu maksudnya gimana? Ternyata maksudnya gini, dia itu langsung menunjukkan wujud aslinya, lidahnya itu panjang ini, jadi menjalar ke jalan. Ketika ada kejadian kecelakaan itu yang disebabkan oleh dia loh ini maksudnya, itu darah dari korban itu langsung kayak apa ya, jalan itu kayak seakan-akan itu dipel oleh lidahnya gitu. Jadi bekas kecelakaan itu tadi nggak bisa terdeteksi baik itu secara nyata maupun secara goib. Tapi ini lebih dominan ke goibnya. Bukan masalah secara nyata. Maksudnya gini. Kebanyakan ya kalau kita ada explore pembersihan jalan ya, itu biasanya bau-bau dari kecelakaan itu bisa dideteksi. Jadi dari getaran, dari bau anyir darah, ya kan, dari bau anyir darah, dari darah yang berceceran itu masih bisa kita lihat ya, masih kita bisa deteksi, masih kelihatan darah, masih tercium bau anyir darah, seperti itu biasanya tercium. Tapi ini tadi nggak tercium sama sekali. Iya kan, dari awal sama juga tadi pertama bilang kok nggak ini ya, nggak ada bekasnya sama sekali, jadi nggak kayak negatif juga kan, kayak nggak terdeteksi sama sekali gitu. Ternyata seperti itu. Tadi juga sempat kita review juga tempatnya Mas ya, kita review tempatnya juga sempat ini ya, kita minta review atau komen dari warga sekitar.
Terus kita tadi sempat review secara alam nyata. Ini Faktor lepas eksternal gaibnya. lepas dari masalah astral atau gaib. Kecelakaan itu terjadi karena ada beberapa hal, ya kan, unsafe kondisi, juga unsafe action itu bisa. Jadi unsafe kondisi itu menggambarkan kondisi keadaan tempat tersebut. Jadi kita coba bedah satu persatu. Dari jalan tadi, jalannya itu berubah nggak kira-kira? Kalau berlubang sih enggak. Rusak enggak ya? Oke. Enggak lubang ya. Enggak sama sekali. Terus dari ada kerusakan jalan. Terus dari penerangannya terang, oke, sudah bagus ya, dari penerangan sudah bagus. Terus kira-kira ada enggak bangunan yang terlalu mepet ke perempatan sehingga orang mau nyebrang itu enggak bisa melihat kanan kiri sejauh 50 meter? Itu terjadi di perempatan yang kalau orang jalan dari utara ke selatan. Oh, berarti kalau dari arah selatan masih bisa melihat arah kanan kiri. Ya, di selatan itu malah kelihatan semua karena samping-sampingnya ini sudah luas, jalannya juga luas. Enggak tertutup sama sekali bangunan. Jadi yang paling aman jarak pandangnya itu justru dari selatan. Oke. Tapi anehnya tadi kok kecelakaannya malah dari selatan. Oke. Terus berarti yang ini ya, yang sudut pandangnya ini sempit atau tidak bisa melihat kanan kiri itu berarti dari arah utara. Iya. Itu karena apa? Karena pertama nggak ada space jalan dan bangunannya, jadi jalan langsung ada bangunan. Bangunan apa itu? Kayak pertokoan lah. Ya, ada Pertokoan atau tugu atau apa? ada Iya, pertokoan. sebelahnya kayak apa ya? Gudang nggak terpakai gitu. Berarti ketutup berarti ya, nggak ada space untuk melihat kanan kiri. Oke. Ada tugu juga di situ. Menutupi. Berarti ini termasuk unsafe kondisi. Jadi sudut pandang sudah nggak memungkinkan. Katakanlah mungkin bisa saja kecelakaan terjadi misalnya dari arah utara nyelonong, ya kan, nyelonong karena nggak melihat kanan kiri, nyelonong, terus ada yang lewat dari arah timur, otomatis kejadiannya nanti akan di sebelah ini selatannya jalan perempatan. Karena Itu juga mungkin bisa. kan juga faktor apa ya, jalan utamanya itu kan ya memang dari arah selatan ke utara, utara ke selatan. Yang sebaliknya dari timur ke barat atau barat ke timur itu kan nggak termasuk, nggak terlalu jalan utama lah. Jadi kan mungkin orang itu mengira wih jalan utama ya kan, jadi seenaknya apa ngebut Ya, gitu loh. ya, tapi kan tetap yang namanya akses itu harus seaman mungkin gitu. Nah, kalau seperti itu tadi ada unsafe kondisi dari arah utara, ya kan, sudut pandang kanan kiri kan tidak ada. Nah, ini sangat-sangat bahaya gitu loh. Kalau dari perempatan yang lain dari segi timur, barat, dan selatan aman, tinggal utara saja kan seperti itu. Terus salah satu improve yang bisa kita lakukan atau untuk mengurangi resiko ya terjadi kecelakaan, kira-kira tadi ada nggak dibuat polisi tidur di setiap arah? Enggak ada sih. Misalnya dari 50 meter sebelum perempatan selatan, utara, barat, timur nggak ada. Enggak ada. Kayaknya nggak bisa, itu soalnya kan jalan utama. Iya, ngerti jalan utara. Tapi kalau dikasih polisi tidur enggak, maksudnya polisi tidur kan nggak harus Tinggi. ya landai aja. Terus caranya apa? Polisi tidur itu, tapi kalau nggak dikasih tanda malah bahaya, karena kalau orang kenceng ada polisi tidur ngetrail tuh ya. Jadi polisi tidur tuh harus dicat warna putih yang kalau malam itu bisa menyala. Itu penting. Sehingga orang berkendara pasti mau nggak mau dia akan memperlambat jalannya, bukan berhenti tapi memperlambat jalannya. Karena kalau polisi tidur pasti akan bahaya kalau dengan kecepatan tinggi. Tadi tidak ada ya. Nah, itu mungkin saran saja kepada mungkin pemerintah setempat untuk dibuatkan
landai aja, nggak usah terlalu tinggi, cuma nanti dikasih tanda supaya apa, orang memperlambat kecepatan kendaraan. Yang kedua, dia dari keadaan melamun itu bisa tersadar karena melihat garis putih tadi yang menyala ya. yang menyala, akan tersadar dari lamunan. Itu sangat penting gitu loh, kalau dia akan melewati perempatan. Itu yang itu. Terus tadi melihat ada nggak kaca cembung untuk di area yang nggak bisa melihat kanan kiri, ya kan, dari arah utara. Harusnya di area yang perempatan sebelah mana ini, sebelah selatan, itu harusnya dikasih kaca cembung sehingga orang dari arah utara ini bisa melihat arah timur dan barat kalau ada kendaraan atau enggak dengan kaca cembung tadi. Tidak ada ya Mas? Tidak ada. Nah, itu juga mungkin saran dari kita sih ya. Jadi supaya ditambah kaca cembung dan juga polisi tidur yang landai ya. Meskipun nggak polisi tidur, mungkin dikasih garis putih atau gimana sebagai peringatan. Terus tanda-tanda rambu-rambu tadi melihat sempat ini nggak? Jadi rambu-rambu kalau jarak 50 meter akan ada perempatan jalan, ada nggak? Ada di sebelah selatan, dari arah selatan ada. Dari arah Selatan ada. Di daerah lain nggak tahu ya. Bisa, kalau di daerah lainnya nggak ada, adanya dari arah selatan saja. Karena itu kan ya namanya jalan kampung, jadi ya biasa gitu, nggak ada. Ya tetap harusnya dia takutnya gini Mas. Kayak kapanane kita pernah membersihkan yang di ini Mas, Tanduwatang, ya kan? Itu timbul kecelakaan, hampir semua korbannya itu orang luar kota loh Mas. Iya toh, orang kota. Nah, takutnya juga seperti itu. Orang nggak tahu daerah sini, nggak hafal jalannya. Lah, pentingnya rambu-rambu itu, pentingnya rambu-rambu itu bagi mereka yang bukan domisili di sini, itu akan tahu, gitu loh. Jadi itu aja tadi ya, saran-saran. Semoga nanti tayangan kita bisa membantu dan didengarkan oleh pemerintah setempat, ya mungkin pemerintah desa setempat atau gimana. Atau mungkin tadi sarannya tubuhnya dihilangin aja itu yang menghalangi bisa juga. Jadi kalau nggak dihilangin berarti gimana caranya sudut pandangnya tadi dilebarkan, atau kaca cembung ini sangat membantu loh Mas, kaca cembung ini. Ya, biasanya problemnya lagi ketika itu sudah dikasih ruang di sebelah kanan kiri jalan, ntar gak lama ada warung-warung darurat nanti di situ, sama aja nanti. Iya terus. Makanya kalau dikasih kaca cembung insya Allah lebih aman. Nah ini dari ansip kondisi, ya kan. Faktor kecelakaan lain itu dari faktor ansip action, manusianya. Jadi ansip action itu dari manusia, mungkin dia berkendara dengan tidak berkonsentrasi, ya kan. Mungkin dia berkendara dengan main HP, ya kan. Mungkin dia berkendara dengan kendaraan yang nggak layak, remnya blong, lampunya mati, iya toh. Nah, itu sangat juga berpengaruh. 5% saja dari 100%, kekurangan 5% saja itu bisa sangat mengakibatkan kecelakaan. Apapun bentuk keteledorannya. Sudah melamun 1 detik saja itu bisa menyebabkan fatality atau kecelakaan yang sangat fatal. Apapun bentuk keteledorannya. Iya. Jadi itu kembali lagi ya, untuk Bu Retnawati dan masyarakat setempat, kecelakaan itu bisa terjadi dari faktor apapun. Untuk dari faktor gaib itu mungkin 10%, 20%. Itu dari faktor gaib. Kalau kita menyalahkan faktor gaib, katakanlah setan, itu memang sudah diciptakan Gusti Allah untuk membuat kita lebih kuat, gitu, mengganggu manusia supaya manusia itu lebih kuat. Pertanyaannya sekarang,
kenapa kita masih bisa diganggu. Tapi nggak kuat. Berarti masih ada celah untuk kita supaya lebih untuk bisa memperbaiki diri. Jangan salahkan gaib-gaibnya, jangan salahkan setannya, logikanya seperti itu. Karena setan sudah ciptakan dinas seperti itu, gitu loh. Salahkan diri kita sendiri. Sebab sejauh mana kita sudah iling nang Gusti Allah. Insya Allah kalau kita selalu iling nang Gusti Allah, dimanapun akan selamat. Insya Allah pasti seperti itu. Kenapa makhluk itu bisa sampai jerungkakno kita sehingga terjadi kecelakaan, ya kan? Itu ada faktor kecelakaan terjadi bisa sendiri, bisa dengan dua orang, ada lawannya. Ketika kadang kita iling, satunya nggak iling, bisa terjadi kecelakaan. Atau bila sendiri kita nggak iling, ya akan terjadi kecelakaan. Tapi kalau kita iling, insya Allah mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makhluk itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Ibarat mau menyentuh kita, otomatis dia tidak akan bisa. Mau jungkrakno itu tidak bisa. Jadi kembali ke diri kita, jangan sampai teledor. Kalau mau berangkat ya berdoa. Kalau melakukan sesuatu, bismillah dulu, baca sholawat, dicek kendaraannya layak pakai enggak, ya kan? Remnya belum enggak, ya kan? Terus jangan berkendara ngebut, lihat situasi, pikiran tetap bekerja, jangan main HP, ya kan? Itu dari sisi pengendara. Dari sisi jalan dan sebagainya seperti yang kita jelaskan tadi, seperti itu. Untuk gaib seperti yang kita jelaskan tadi tidak kita bersihkan, karena kemarin requestnya juga mereview, ya kan? Semoga dengan tontonan ini masyarakat sekitar nggak terjadi kecelakaan lagi, lebih berhati-hati dalam berkendara. Terus ansip-ansip kondisi keadaan jalan atau apapun, ya seperti usulan-usulan kita tadi Lebih diperhatikan. Misal kalau bisa dilakukan ya monggo, semoga bisa mengurangi bahkan menghilangkan kecelakaan tadi ya Mas Tiar. Kira-kira ada nggak saran lagi Mas Tiar, Mas Saputra? Ya itu balik lagi tadi, jangan menyalahkan gaibnya, karena itu di luar kendali kita. Yang paling mudah adalah kembali lagi menyalahkan diri kita, apa yang kurang, karena yang bisa kita ubah adalah diri kita. Gaibnya kita nggak bisa. Ini mantap. Kita hanya bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Apapun di sekitar kita itu petunjuk dari Gusti Allah untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih mawas diri, lebih baik lagi. Ya. Dan jangan ngebut, karena nenek moyang kita itu pelaut, bukan pembalap. Nenek moyang kita itu pelaut, bukan pembalap. Mas Saputra, kira-kira ada tambahan lagi? Ya kalau tambahan sih mungkin dari sisi faktor kendaraan juga harus yang standar dilengkapi lagi gitu. Gitu. Tapi ngomong kendaraan sampean rime makan ya? Oh, makan hidup soalnya sepedanya baru. Oh, sepedanya baru. Oke. Seperti itu yang bisa kita lakukan untuk mereview perempatan Kedung Jaluk Musikan Jombang. Bagi warga setempat mohon maaf ngelancangi ikut campur mereview jalannya, perempatannya, karena kemarin kita dapat request ya Mas ya. Bagi saudara-saudara yang lain mungkin kalau mau bantuan request bisa disampaikan di channel kita, di komen kita. Insya Allah semua komen-komen akan kita baca dan akan kita
respon. Seperti itu. Cuman nanti kita schedulekan. Nantikan lagi mereview persimpangan Kalibrantas di daerah Padangan, juga yang lainnya masih banyak yang kita agendakan. Jadi kita akan melakukan podcast yang terus akan insya Allah kita lakukan untuk membantu dan juga menguak sejarah jika Gusti Allah mengizinkan. Sekali lagi, jika tidak berkenan maka abaikan. Jikalau ada yang bisa diambil positifnya dari tontonan ini, moga diambil ya. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, begitu saja. Terima kasih untuk Bu Retnawati sudah kita review untuk perempatannya. Warga sekitar, terima kasih. Oh ya, ada satu. Tadi ada yang kita tidak sebut di sekitaran perempatan, ada yang orang yang melakukan sesuatu, ya, ada suatu toko yang melakukan Nah, kalau melihat tontonan ini, kalau bisa dihentikan saja, ya, karena seperti itu akan membawa kemudorotan, akan membawa bencana, akan membawa kita kepada suatu jurang yang nanti jurang itu akan melalap kita dan akan menjadikan penyesalan kita di akhirat nanti. Itu aja. Matur nuwun, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.